Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita dari Mas Budi, yang dimana Mas Budi ini berprofesi sebagai satpam di sekolah TK. Dan juga dia ini multifungsi. Maksudnya dengan multifungsi ini adalah dia bisa mengerjakan apa saja, tapi sesuai ilmu yang dia punya. Mas Budi ini pertama kali masuk menjadi satpam di sekolah TK tersebut pada bulan Januari 2018. Dia mulai bekerja di sana. Awal-awal bekerja di sana, dia melihat sekeliling sekolah tersebut. Di depan sekolah tersebut ada satu pohon mangga besar yang mana pohon itu cukup rimbun. Jadi Mas Budi mulailah melakukan pekerjaannya. Dia yang seorang satpam tentu harus membantu para wali murid yang datang dan juga memarkirkan motor atau mobil pada pagi hari. Dan pada sore harinya, Mas Budi mulailah beres-beres mau pulang. Dia mencek satu persatu ruangan. Pada saat itu masih aman dan tidak ada terjadi apa-apa. Tapi seminggu berlalu, Mas Budi yang biasanya pulang sore, pada saat itu dia disuruh lembur sampai jam 9 malam. Dan disitulah mulai muncul keanehan. Mas Budi yang sedang patroli keliling sekolah, dia mendengar langkah kaki orang yang naik ke atas. Tapi pas dicek, tidak ada siapa-siapa di situ. Mas Budi pada saat itu masih berpikir bahwa itu kucing, dan dia pun melanjutkan patrolinya. Pada malam kedua, Mas Budi ini memutuskan untuk tidur di sekolah. Dikarenakan rumah Mas Budi ini jauh, lebih baik dia tidur aja di TK tersebut dan juga bisa menghemat biaya. Pertama kalinya dia menginap di situ, tidak ada hal aneh yang terjadi. Semuanya aman. Setelah 3 hari dia tidur di TK tersebut, barulah ada hal aneh yang terjadi. Pada saat tengah malam, sekitar jam 11-an, Mas Budi lagi rebahan. Pada saat itu, dia mendengar suara langkah kaki tersebut naik ke atas. Mas Budi kaget. Dia langsung bangun dan langsung dicek tuh sama Mas Budi. Dikiranya ada maling. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di atas. Dia pun heran. Tadi dia dengar dengan jelas suara langkah kaki tersebut, seperti langkah kaki yang berlari naik ke atas. Tapi pas dicek, tidak ada apa-apa. Pada saat Mas Budi mau turun, dia lihat ke belakang, itu ada sosok seperti anak kecil yang sedang berlari. Tapi sosok tersebut sangat cepat seperti bayangan. Mas Budi pada saat itu langsung merinding, dan dia pun turun ke bawah tergesa-gesa dan langsung tidur. Dan di pagi harinya, Mas Budi pun bekerja seperti biasa. Pada sore harinya, Mas Budi menolong Bu Guru buat beres-beres karena mau pulang. Mas Budi membersihkan gudang. Di saat lagi beres-beres, tiba-tiba kardus yang sudah disusun oleh Mas Budi tiba-tiba jatuh sendiri. Pada saat itu, Mas Budi merasakan lagi aura yang aneh. Mas Budi pun buru-buru membersihkan gudang tersebut. Setelah selesai, dia pun menguncinya kembali. Setelah itu dia duduk di depan teras sekolah tersebut sambil merokok. Dikarenakan habis bersih-bersih, capek kan, dia pun berbaring dan tertidur dengan lelap. Tapi pada saat dia bangun, baru melek, dia merasa sesak, seperti ada yang menekan dadanya. Dan baru membuka mata, dia melihat
ada sekelebat bayangan berwarna putih besar. Pada saat itu, Mas Budi tidak melihat dengan jelas. Mas Budi ini berusaha mau bangkit, tapi tidak bisa karena sangat berat, seperti orang ketindihan. Mas Budi mencoba minta tolong, tapi itu percuma. Sebanyak apapun Mas Budi teriak, dia tetap merasa suaranya tidak keluar. Mas Budi pun pasrah. Tapi pada saat bersamaan, azan maghrib berkumandang. Tubuh Mas Budi yang mulanya berat, udah normal lagi. Mas Budi cepat-cepat keluar dan langsung mengunci sekolah tersebut dan langsung pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Mas Budi kembali lagi ke sekolah tersebut untuk mencek kembali apakah semuanya udah terkunci. Pada malam itu, Mas Budi memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan di pagi harinya, Mas Budi bekerja seperti biasanya tanpa memikirkan kejadian semalam. Dan tibalah waktu sore, Mas Budi mulai membantu para guru buat beres-beres. Mas Budi pada saat itu menyusun barang di gudang. Kali ini gangguannya bukan hanya kardus tersebut jatuh, tapi Mas Budi melihat langsung sosok anak kecil berada di balik kardus tersebut. Dengan wajah setengah hancur, Mas Budi pada saat itu sangat kaget. Dia pun langsung lari keluar gudang tersebut. Pada saat itu, ada satu guru yang melihat Mas Budi yang lari seperti orang ketakutan. Guru itu menyapa Mas Budi. "Mas Budi kenapa?" "Pak Guru, gak apa-apa Pak." "Yang benar Mas." "Iya Pak, saya gak apa-apa." Pak Guru pun nanya, "Terus Mas Budi ngapain lari kayak orang ketakutan tersebut?" "Saya tadi cuman kaget Pak." Mereka pun menyudahi obrolannya tersebut. Mas Budi pun duduk di teras depan tempat di mana dia suka duduk. Dia pun menyalakan rokoknya dan merenungkan apa yang dia lihat barusan. Apakah asli, apa halu? Gua kelelahan kayaknya, kata Mas Budi. Pada hari itu, Pak Guru minta tolong kepada Mas Budi untuk lembur buat jaga-jaga, takutnya nanti ada maling. Dan di hari itu pun Mas Budi lembur. Dan di malam harinya, Mas Budi melakukan hal yang biasanya dia lakukan. Mas Budi patroli dan mencek satu persatu ruangan tersebut. Ketika Mas Budi naik ke atas untuk mencek ruangan atas, baru mau masuk, Mas Budi melihat pemandangan yang menyeramkan, di mana dia melihat sosok wanita tinggi berbadan kurus, kuku tangannya panjang, dan dia saat itu membelakangi Mas Budi. Mas Budi yang melihat pemandangan yang mengerikan itu terpaku dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan ketika sosok tersebut berputarnya ini tidak berputar seperti biasa. Dia ini seperti kayang dengan wajah menyeramkan sambil tersenyum menyeringai. Mas Budi yang saat itu melihat kejadian tersebut cuman bisa bengong dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, padahal dia takut dan ingin lari, tapi tidak bisa. Bahkan ia ingin teriak pun tetap tidak bisa. Dia cuman bisa diam terpaku saat sosok itu mulai mendekati Mas Budi. Dan pada saat itu, wajah sosok itu persis di hadapan Mas Budi. Dan akhirnya Mas Budi pun pingsan. Mas Budi ini sadar udah pada saat azan subuh berkumandang. Pada saat itu dia masih syok
Dengan keadaan tersebut, apakah yang dilihatnya semalam itu nyata? Dan tanpa pikir panjang, dia bangun, cuci muka, dan langsung ke masjid. Pulang dari masjid, dia pun pergi ke tempat Pak Bambang. Yang mana Pak Bambang ini adalah mantan satpam di sekolah tersebut. Mas Budi mulai menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dia alami kepada Pak Bambang. Pak Bambang yang mendengar cerita tersebut cuman bisa mengangguk. Dan setelah selesai Mas Budi bercerita, Pak Bambang senyum dan memberi nasihat kepada Mas Budi. Jadi gini Mas Budi, setiap kita mulai bekerja atau menyudahinya, baiknya baca bismillah, dan setelah menyudahinya ucapkanlah alhamdulillah. Dan kalau mau masuk ke suatu ruangan, ucapkanlah assalamualaikum, supaya terhindar dari gangguan makhluk halus tersebut. Karena kita ini hidup berdampingan dengan makhluk tersebut. Cuman itu aja nasihat saya buat Mas Budi. Dan jangan tinggalkan sholat, dan berdoalah sehabis sholat tersebut. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dikuatkan hati. Setelah mendengar nasihat dari Pak Bambang, Mas Budi pun mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Bambang tersebut. Hari pun berlalu seperti biasa. Mas Budi sepertinya udah kebal dengan kejadian itu. Mas Budi menyusun bola menurut warnanya di pojokan, buat anak-anak TK bermain besok pagi. Warnanya ada hijau, merah, dan kuning. Warna merah ditaruh di tengah. Besok paginya, sebelum murid-murid masuk kelas, Mas Budi cek kelas terlebih dahulu. Dia melihat bola kuning bertukar posisi di tengah. Padahal semalam, warna merah di tengah. Ya sudahlah, pikir Mas Budi, seperti mengerti apa yang terjadi. Setiap mau azan maghrib dan sesudah azan maghrib, selalu ada penampakan di wastafel dan di belakang dekat pohon pisang. Penampakannya seperti anak perempuan pakai rok rumbai, warna keungu-unguan, baju putih, berlari atau air di wastafel hidup sendiri. Mas Budi cuman bisa membaca istighfar. Akhirnya ada yang cerita ke Mas Budi, satpam kantor sebelah. Bud, lu tahu nggak kejadian di TK ini? Kejadian apa? Jawab Mas Budi. Dulu ada anak kecil, murid TK di sini, meninggal karena sakit. Semenjak itu, dia sering menampakkan diri. Makanya satpam sebelum lu gak kuat dan berhenti karena sering diliatin. Walah, teriak Budi. Gue juga sering lihat Mas. Dia sering di sini Bud, karena banyak mainan. Dia tinggal di sini karena orang tua dia kasih semua mainannya ketika setelah dia meninggal. Astagfirullahaladzim, seru Budi sambil menarik nafas dalam. Tapi lu gak usah takut Bud, dia gak ganggu kok. Tapi kadang jahil juga sih, kata satpam itu berlalu ke posnya. Tinggallah Budi sendiri. Pikirannya campur aduk. Ada rasa serem mulai terasa. Gerimis turun, malam pun datang. Budi kembali ke dalam TK. Ketika Budi menyusuri kelas, Budi mendengar barang jatuh di dalam kelas. Buru-buru Budi masuk ke dalam kelas tersebut. Mata Budi melotot dan badannya menggigil. Dia melihat jelas ada bocah perempuan lagi bermain sendiri sambil ketawa, berlari-lari di dalam kelas tersebut dan berhenti di depan Budi sambil ketawa. Budi jatuh pingsan, badannya mengenai kursi-kursi yang disusun di dalam kelas.
Bunyi gaduh begitu membuat orang di luar teriak, "Budi, Budi!" Tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka pun masuk dan mendapati Budi sudah pingsan. Setelah sadar, Budi menceritakan apa yang terjadi. Mereka cuma bilang, "Kalau lu masih sanggup kerja, kerja aja. Tapi kalau lu udah gak kuat dan takut berhenti, cari kerja yang lain." Budi hanya diam dan menjawab, "Sanggup gak sanggup, gue harus kerja. Cari kerja bukanlah gampang." "Ya sudahlah, nanti juga terbiasa," ujar Budi. Tak terasa udah 5 tahun Mas Budi kerja di sana. Kejadian itu selalu ada, tapi bagi Mas Budi, udah dianggap lumrah. Baiklah, teman-teman semua. Itulah cerita dari Mas Budi, penjaga sapam di sekolah TK. Dan sekarang Mas Budi udah 5 tahun bekerja di sana. Dengan kebiasaan yang terjadi, udah dianggap lumrah sama Mas Budi. Nama dan tempat itu disamarkan. Sekian dan terima kasih. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.